Canon PowerShot V1 versus DJI Osmo Pocket 3. Kamera video sentris yang ditujukan untuk para konten kreator. Tapi kalau misalnya mau dipakai hybrid, kira-kira menang mana? Ya gue yakin kalian udah tahu jawabannya apa. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Skavito, dan di sini gue mau ngasih opini berbeda dari Bang Erwin soal PowerShot V1 versus DJI Osmo Pocket 3. Gue bakal coba bikin video ini sesingkat mungkin, dan gue bisa bilang di awal kalau lu doyan jalan-jalan mau pakai konten hybrid, foto, video, pilih PowerShot V1, jangan DJI Osmo Pocket 3. Tapi sebelum mulai gue pengenin dulu kalau kita punya kelas e-course yang dimana di situ Bang Erwin bakal ngajarin kalian cara bikin preset, udah dibekali dengan AI dan bisa ngasih puluhan juta dari situ. Kemudian kita juga develop produk digital kayak contohnya preset Lightroom yang bisa bikin foto kalian jadi epic, dan juga LUTs untuk para pengguna Osmo Pocket 3 atau drone-drone lainnya yang body lock M, dan juga LUTs untuk para pengguna iPhone 15 Pro ke atas biar gambar kalian kayak pakai kamera mirrorless. Kalau kalian udah tertarik silahkan cek di stdigital.id. Sama membership juga, kalau kalian mau konten-konten eksklusif dari kita, silakan join membership kita aja. Oke, balik ke pembahasan kedua kamera ini. Di sini gue pengen kasih opini gue soal kedua kamera ini antara Osmo Pocket 3 dan juga PowerShot V1. Kalau misalnya kalian mau pakai di penggunaan hybrid, kira-kira mana yang lebih enak, mana yang lebih versatile buat dipakai. Dan kalau misalnya kalian mau lihat opininya Bang Erwin perihal kedua kamera ini, silakan main ke videonya Bang Erwin aja, karena gue taruh dia udah bahas di situ kurang lebih kedua kamera ini plus minusnya kalau kalian mau pakai buat konten video, dan di situ juga lebih detail dibandingin video ini. Ya ada bahas fotonya tapi nyerempet-nyerempet, justru foto lebih detail di sini. Nonton videonya Bang Erwin, kalau udah kelar nonton video gua, jangan jah. Ya kalau dari video tersebut Bang Erwin pilihnya sih Pocket 3 karena dia lebih into ke video dibandingin ke foto. Beda sama gua yang sekarang lebih doyan foto dibandingin video. Makanya di video ini gua lebih pro sama PowerShot V1 meskipun kameranya nggak ada di sini. Karena PowerShot V1 ini menurut gua pribadi setelah gua pakai lebih enak dipakai buat penggunaan hybrid. Buat foto itu lebih asik, lebih bagus, lebih enak dibandingin Pocket 3. Pakai Pocket 3 buat penggunaan hybrid itu nggak banget. Alright, kita mulai dari Pocket 3 dulu. Yang pertama, kenapa dia nggak enak buat foto-foto? Kalau emang kalian hobi foto-foto sembari traveling. Dipakai untuk foto sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau kalian lagi jalan sama temen atau sama keluarga buat dokumentasi aja, itu oke-oke aja hasilnya. Kalau kalian mau eksperimen gambar yang lebih bervarian gitu ya, punya experience foto yang lebih leluasa, pakai Pocket 3 ini justru lebih menghambat. Ya gue bahas yang paling basic dulu aja lah. Lo kalau pakai foto-foto itu nggak enak aja rasanya. Buat ambil gambar, pegang satu begini doang, ya kan, pencet jepret gitu ya, nggak berasa feel fotografernya dibandingin kalau lo pakai kamera, contohnya di PowerShot V1 ini karena dia bentuknya kamera konvensional, lo masih punya rasa feel fotografernya. Dan di Osmo Pocket 3 ini ya udah, lo cuma bisa andelin layarnya yang kecil aja. Gua nggak bilang layarnya jelek, tidak. Layarnya bagus, cuma kecil banget bro. Apalagi kalau lo mau previewing gambar. Terus kalau misalnya kalian mau atur settingan ya, kalian cuma bisa ngandelin layarnya aja. Di sini tenang aja, udah touchscreen dan juga intuitif, bagus gitu ya. Tapi ya udah, tidak ada tombol macem-macem. Cuma ada joystick dan juga tombol record aja yang kalau di mode foto dia jadi tombol shutter. Nah kalau kita ngomongin di mode foto, di Osmo Pocket 3 ini kalian cuma bisa atur white balance, exposure, mau pilihan format gambarnya RAW atau JPEG, sama mode fokus aja. Udah tidak ada lagi. Dari situ mau eksperimen gambar seperti apa jadinya susah. Kalau kalian mau nyari angle buat foto, di sini lebih susah lagi, di mana layarnya cuma bisa lu rotate ke vertikal doang. Kalau kalian mau atur angle ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ya misalnya kerabat atau cewek lu atau keluarga lu yang lain itu minta angle foto yang aneh-aneh, ya lo mesti gerakin gimbalnya pakai joystick, dan ini ya makan waktu juga lumayan lama gitu ya. Keburu bete yang difoto. Kalau ngomongin hasil gambar ya baik lagi, ini kamera tidak ditujukan buat foto. Kalian gak usah expect hasil gambar yang gimana-gimana. Gua nggak bilang gambarnya jelek banget, burik banget kayak lo pakai Nokia 5200 dulu, enggak gitu ya. Hasil gambarnya sekedar cukup aja buat kalian ambil dokumentasi kalian jalan-jalan. Meskipun di sini dia bawa RAW, cuma ya begitulah hasilnya. Nah balik ke soal eksperimen gambar, di sini jadinya susah karena lensanya dia cuma bawa satu focal yang aja di 20 mm dan lu cuma punya lensa itu aja. Dan ya dari yang udah gua rasain, gue juga bisa bilang pengalaman gua dalam ngambil fotonya menggunakan si Osmo Pocket 3 ini nyusahin diri sendiri. Ya tadi dari layar previewingnya kecil, kalau kalian mau lihat detail foto yang kalian udah ambil itu susah, ngatur angle-nya juga susah, lensa kalian cuma bermain di 20 mm aja, nggak ada macem-macem, nggak bisa eksperimen gambar.
Mau di cropping, di editing karena ukuran sensornya kecil, nanti ya hasil gambarnya pasti pecah. Ngatur fokus pun itu tidak ada mode manual fokus. Di sini cuma ada continue dan juga single aja. Tapi kalau kita ngomongin plusnya secara penggunaan, ketika pakai DJI Osmo Pocket 3 ini, kalian nggak bakal kena tegur security pakai kamera ini di ruang publik. Gua jamin. Kecuali kalau udah ada jelas larangannya di situ nggak boleh ngambil gambar. Kalau udah nggak boleh ya jangan ngambil gambar gitu ya. Nah, perihal baterai ini yang gue suka dari Osmo Pocket 3, dia cukup awet. Kalaupun baterainya habis, kalau kalian pakai foto dan video penggunaan hybrid, bisa langsung cas aja pakai power bank yang udah PD fast charging, setengah jam udah full. Dan dari kekurangan yang tadi udah gue sebutin, DJI Osmo Pocket 3 ini nggak banget kalau kalian mau pakai untuk foto. Tapi perlu gue ingetin lagi, ini kamera tidak diperuntukkan untuk foto. Ini untuk konten kreator, buat kalian bikin video sembari travel, vlogger atau yang lainnya gitu ya, yang penting video. Ini cocok buat kalian. Untuk testimoni selama kita pakai DJI Osmo Pocket 3 ini udah banyak banget. Kita udah pernah pakai kamera ini untuk bikin konten YouTube di dalam ruangan, bikin ngevlog pakai mobil gitu ya di jalan tol, pakai Osmo Pocket 3 ini dengan aksesorisnya Ulanzi. Itu pernah. Kemudian kita pakai outdoor sembari adventure, bikin konten kreator, itu juga udah bagus banget. Auto gitu ya, pakai Osmo Pocket 3 ini. Perihal video di sini gue bakal mention sedikit key point menangnya si DJI Osmo Pocket 3 ini dibandingin Canon PowerShot V1 dari yang udah gua rasain. Kalau kalian mau tahu lengkapnya, kalian bisa nonton videonya Bang Erwin aja soal perbandingan kedua kamera tersebut dan juga video pembahasan lengkap lainnya di channel kita. Oke, poin pertama, si Osmo Pocket 3 ini menang di video yang pertama karena dia bawa built-in gimbal. Jadinya kayak kalian pakai gimbal kamera aja. Dia bisa jauh lebih stabil, nggak kayak digital stabilisasi kayak di Canon PowerShot V1. Yang dimana di Canon PowerShot V1 ini ada drawbacknya kayak cropping dan juga gambarnya wobble-wobble. Di Osmo Pocket 3 ini kalian bisa ambil gambar dengan jalan cepet, lari tipis-tipis, itu gambarnya bisa tetap stabil, nggak wobble-wobble dan juga nggak ada cropping macem-macem. Menangnya yang kedua, kalau kalian pengguna ekosistem DJI, dia bisa connect ke mic DJI kalian via Bluetooth aja. Tinggal pairing aja, nggak harus colok-colok receiver. Simple banget. Cuma di sini minusnya kalian nggak bisa audio monitoring ke headset atau TWS kalian. Kalian cuma bisa ngandelin audio bar yang ada di layarnya aja. Tapi so far sejauh kita pakai si Osmo Pocket 3 ini untuk konten pakai mic eksternal dari DJI, itu aman-aman aja. Yang ketiga, dari segi point and shoot buat video, dari yang gue rasain juga, kalau kalian butuh momen cepet, tinggal putar layarnya aja dia nyala. Kalau mau vertikal, tinggal rotate vertikal. Itu udah siap pakai tanpa harus kalian pakai settingan exposure yang kalian atur manual. Pakai autonya aja udah bagus. Kalau kualitas gambar di video dia beda banget sama di foto. Dia cakep banget, bisa kita jahit bareng X2S. Salah satu contohnya waktu kita konten kreator di Baluran, Banyuwangi, dan kreator lainnya itu ada yang pakai DJI Osmo Pocket 3 juga. Kalian bisa lihat aja, kemudian dia dibekali di lock M dan juga slow mo 4K 120p di kameranya. Yang dimana di Canon PowerShot V1 itu tidak bawa 4K 120p. Nah, itu poin menangnya DJI Osmo Pocket 3 dibandingin Canon PowerShot V1 perihal videonya. Cuma kalau misalnya dipakai low light yang banget gitu ya, minim cahaya, itu hasilnya kurang karena sensornya cuma 1 inch, dia jadinya aus cahaya. Ya begitu juga di Canon PowerShot V1 sama. Nah, sekarang kita beralih ke Canon PowerShot V1. Kenapa gua lebih pilih kamera ini dibandingin Osmo Pocket 3? Ya karena dia masih enak banget dipakai buat foto. Meskipun kamera ini ditujukan untuk konten kreator atau vlogger-vlogger yang doyan travel atau jalan-jalan, ya sama aja kayak Pocket 3. Tapi di Canon PowerShot V1 ini hasil fotonya masih lebih bagus. Pertama, kita ngomongin pengoperasian secara keseluruhan baik foto dan video. Untuk rubah-rubah pengaturan dan sebagainya, dari yang gue rasain di Canon PowerShot V1 ini jauh lebih enak dibandingin dari Osmo Pocket 3. Itu udah jelas banget. Dari layarnya yang lebih gede, udah variangle juga, touchscreen pula, dari UI depan sampai ke dalam menu-menunya itu udah intuitif banget. Button-button di kamera ini juga masih ada yang bisa kalian atur buat shortcut juga. Ya walaupun most of the time gue yakin kalian bakal pakai layarnya doang buat pengoperasiannya. Karena memang seenak itu layarnya Canon. Dan ya tadi, dari layarnya yang jelas lebih gede juga, itu lebih enak kalau kalian mau previewing hasil gambar yang kalian ambil ke keluarga kalian, ke kerabat kalian, atau ke kalian sendiri. Kemudian perihal ngatur angle kamera juga jauh lebih enak pakai Canon PowerShot V1 ini. Jelas dia sebuah kamera. Kalau lo mau nengok kiri kanan atas bawah segala macam, layar vari angle. Kalau mau nengok tinggal nengok, kayak lo pakai kamera aja. Dibandingin kalau lo pakai Osmo Pocket 3, kalau mau ngatur angle kamera lo harus mainin joystick di gimbalnya, lo nungguin gimbalnya jalan dulu, nah itu baru dapat angle-nya. Nah, mungkin udah timbul pertanyaan, apakah Canon PowerShot V1 ini seaman kayak DJI Osmo Pocket 3 kalau gua mau pakai di ruang publik sembari travel gitu? Aman nggak dari security? Gua udah nyoba ambil gambar di Taman Ismail Marzuki, yang dimana ternyata gue tahu nggak boleh ambil gambar pakai kamera di situ. Itu aman-aman aja gua pakai Canon PowerShot V1 ini. Karena apa? Ukurannya compact, point and shoot aja, dan simple buat dipakai. Dan asli dah, ukuran kamera itu pengaruh banget ternyata. Karena waktu gua ngetes 85mm Viltrox pakai A7R5, lagi foto di area di depan dekat pinggiran jalannya itu ditegur.
Nggak boleh. Padahal itu spot yang sama ketika gua ngambil kebutuhan foto video pakai PowerShot V1 ini. Ya balik lagi ke poin simple. Lo ketika pakai kamera ini juga bener-bener simple banget. Mau ambil gambar tinggal nyalain, mau nge-close up tinggal nge-zoom aja, nggak ada gonta-ganti lensa karena di sini lensanya built-in. Kalau udah kelar lo tinggal matiin aja dan tinggal lo kantongin doang. Nah seperti yang udah gue mention tadi, di Canon PowerShot V1 ini dibekali lensa built-in dengan ekuivalen 16-50 mm. Ya lensanya zoom. Dan setelah gue pakai itu seru banget pakai lensanya. Versatile dipakai buat foto ataupun video. Yang dimana dengan lensa tersebut gue bisa ngasilin gambar yang bervarian dibandingin gue pakai Pocket 3 yang kalian cuma punya satu focal yang aja di situ. Eksperimen gambar di Canon PowerShot V1 ini juga jadinya lebih leluasa. Nah mungkin kalau gue bahas minusnya saat gue pakai lensa yang ada di Canon PowerShot V1 ini ada di perihal F dari lensanya yang tidak konstan gitu ya. Dia start itu 2.8 sampai 4.5. Kalau kalian pecinta bokeh banget, jujur aja susah buat nyari bokehnya. Kalau ngezoom focal length-nya, F-nya juga ikutan mengecil, depth-nya juga makin dalam di situ. Tapi dari pengalaman gua sebenarnya untuk nyari depth yang shallow itu masih bisa dapat aja. Kalian tinggal atur aja framing dan jarak subjek yang kalian ambil dengan background. Kemudian di Canon PowerShot V1 ini juga dibekali digital stabilisasi. Kalian mau ambil foto still juga enak, bisa stabil meskipun pakai shutter yang cukup rendah. Tapi kalau buat di video, jeleknya dari digital stabilisasi ini gambarnya agak wobble-wobble gitu, dan kalau kalian pakai digital stabilisasinya itu ada extra cropping lagi. Kalau kalian enhance, kalian naikin lagi stabilisasinya, itu kena extra crop lagi. Minusnya apa ya? Kalau kalian mau ngevlog pakai handheld aja, pakai stabilisasinya dari jarak muka kalian yang bisa luas. Kalau kalian enhance lagi stabilisasinya itu bisa ke deket lagi ke muka kalian, jadi terlalu nompok gitu ya. Ya tergantung selera kalian juga ngevlognya seperti apa. Oh ya, di Canon PowerShot V1 ini juga bawa built-in ND filter juga sebesar 3 stop, yang dimana itu udah otomatis kepake banget buat kalian ngonten video di kondisi daylight. Foto juga bisa kalau kalian mau ngambil slow shutter siang-siang. Di Pocket bisa pakai ND, tapi dia sistemnya di attach gitu ya di depan pakai magnet. Jadi ya secara penggunaan lebih simple sih Canon PowerShot V1 ini. Dan tadi seperti yang udah gue mention juga, dia punya kekurangan itu kalau mau ngambil low light gitu ya. Sensornya cuma 1,4 inci, kalau si Pocket tadi cuma 1 inci. Jadinya kalau kalian mau pakai low light, minim cahaya banget, itu gambarnya jadi jelek karena dia aus cahaya. Oke, sekarang kita ngomongin soal mode fokusnya. Gua tahu ini receh banget. Kita ngomongin mode fokus, bukan performa fokusnya gitu ya, bukan modenya. Yang dimana kalau di Osmo Pocket 3 tadi tidak membawa manual fokus, dia cuma ada continue dan juga single aja. Di Canon PowerShot V1 ini dia bawa manual fokus. Memang receh, gue tahu, tapi ya emang itu kelebihannya, dia bawa manual fokus. Tapi di sini penerapannya nyebelin. Kalau kalian main mode manual, kalian cuma bisa atur manual fokus ini via touchscreen aja, tidak bisa di set ke ring lensanya. Itu nggak bisa. Kalau kalian masuk ke program auto, di sini baru bisa kalian set shortcutnya ke ring lensanya. Tapi tetap ketika kalian udah atur ke manual fokus, kalian harus masuk ke UI manual fokusnya lagi. Gue nggak ngerti Canon kenapa menciptakannya seperti ini, bingung gue. Nah sekarang kalau buat keperluan konten pakai mic eksternal, dia port-port juga udah lengkap juga, port monitoring headset bisa, pakai mic eksternal dia bisa. Secara penggunaan tadi sebenarnya lebih simpel sih Pocket 3, bisa via Bluetooth aja tinggal pairing doang, tapi ya minusnya nggak bisa monitoring via headset. Di Canon PowerShot V1 ini bisa, ya plus minus lah. Buat gambar hasil SOC itu bisa cakep banget, khas Canon, gambarnya natural, di foto dia bawa RAW juga kalau kalian mau edit lagi, dan juga dia bawa Silog 3 di videonya kalau kalian mau edit lagi. Gue udah nyoba buat ambil footage pupu gue pakai Canon PowerShot V1 ini dan hasilnya cukup memuaskan. Kalau ngomongin perihal baterai di Canon PowerShot V1 ini harusnya dia bisa awet kalau kalian penggunaannya cuma buat foto aja. Tapi kalau kalian pakai hybrid untuk video, belum lagi kalau cooling fan-nya juga nyala gitu ya, kalian pakai di outdoor, itu jadinya boros banget. Kalian harus spare beli baterai lagi. Kalau kalian cuma pakai satu baterai, nunggu ngecasnya lama, ya keburu habis waktu liburan. Ya kesimpulannya dari Canon PowerShot V1 ini untuk penggunaan hybrid meskipun ada kekurangannya juga, tapi tetap secara general, secara keseluruhan dia menang dibandingin si Osmo Pocket 3. Untuk penggunaan hybrid, gue ingetin lagi. At least untuk gua yang juga doyan foto-foto, kalau gua lagi nyari kamera yang simple, point and shoot, bisa nemenin gua selama jalan-jalan kemanapun gua pergi untuk ngambil momen foto, video, ya gua pilih Canon PowerShot V1. Alasannya udah jelas, udah gue jelasin juga tadi. Tapi kalau misalnya kalian merasa foto tidak sebutuh itu, yang penting bisa aja dah buat foto, buat ngambil dokumentasi aja. Gua cuma perlu videonya aja yang bisa lebih versatile, lebih nyaman buat dipakai. Gak perlu setting ABC, gambar bisa langsung stabil, hasilnya bisa langsung
bagus, auto gitu ya silakan pilih Osmo Pocket 3. Baik lagi, si Canon PowerShot V1 ini punya digital stabilisasi, bisa menciptakan gambar yang cukup stabil, tapi ada minusnya yaitu gambarnya ada efek wobble-wobble gitu, sama ada extra cropping lagi kalau kalian mau pakai digital stabilisasinya. Dan juga kalian perlu atur-atur pengaturan segitiga exposure secara benar kalau kalian mau dapat hasil kualitas gambar terbaik dari kamera tersebut. Kalau di Pocket 3 seperti yang udah gue mention tadi, kalian nggak perlu itu, pakai autonya aja udah bagus. Tapi mana yang cocok sama kalian, tinggal sesuaiin lagi sama kebutuhan yang kalian punya. Sorry kalau videonya ujung-ujungnya jadi panjang juga, gue udah coba singkat mungkin gitu ya buat videonya. Tapi itu aja, semoga videonya bermanfaat, bisa mengisi hari kalian. Gue Skavito di situ dan jangan lupa untuk berkarya.